Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa kembali pada pembelajaran matematika. Ayo semangat anak-anak. Baiklah, untuk hari ini, kesempatan ini, kita akan berbicara tentang bentuk akar. Dari saya, Nilo Haryati SPD. Selamat mengikuti. Nah, sekarang untuk bentuk akar dan pangkat pecahan, ini kita melihat bentuk akar yang kita bicarakan adalah bisa akar pangkat 2. Ya, akar pangkat 2. Nah, contoh satu misalnya pada perpangkatan dan pengakaran berlaku hubungan sebagai berikut. Nah, jika A kuadrat sama dengan B, maka akan berlaku, jadi A kuadrat ini sama dengan B, akan berlaku akar B, akar pangkat 2 dari B, itu adalah bisa ditulis dengan akar B. Jadi kalau di sini angka 2, ini boleh tidak diisi angka 2. Itu artinya sama. Itu sama dengan A. Jadi ada timbal balik. A kuadrat sama dengan B, maka akar B sama dengan A. Atau boleh akar pangkat 2 dari B adalah A. Sekarang pangkat pecahan. A pangkat M dibagi N. Ini artinya akar. Nah, kalau pangkat pecahan itu artinya bentuk akar. Akar dari A pangkat M diakarkan N. Jadi akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi yang pembilang di sini masuk di dalam tanda akar. Jadi dia menjadi pangkat. Sedangkan penyebut menjadi akar. Jadi A pangkat M akar N. Ya. Jadi inilah bentuknya. Jadi A pangkat M per N itu artinya A pangkat M diakarkan N. Atau akar pangkat N dari A pangkat M. Di mana A lebih dari atau sama dengan 10. M dan N adalah bilangan bulat positif. Nah, baiklah. Jadi sekali lagi di sini pangkat pecahan, jadi pembilang masuk menjadi pangkat. Sedangkan penyebut menjadi akar. Ya. Baiklah anak-anak, kita lanjut lagi. Nah, sebagai contoh Ibu berikan 6 pangkat 2 sama dengan 36. Maka akan berlaku akar dari 36 itu sama dengan, jadi 36 bisa dipecah dari 6 kali 6. Maka hasilnya adalah 6. Selanjutnya, nah tentukan hasil pengakaran dari bentuk berikut. Nah, ini ada beberapa soal. Ibu berikan 3 contoh soal. Jawabnya adalah akar 49. Hasilnya adalah 7. Karena 49 asalnya dari 7 kali 7. Kalau 7 dikuadratkan hasilnya 49. Jadi ini ada timbal balik. Begitu juga akar 121 adalah 11. Karena kalau 11 kali 11 itu hasilnya adalah 121. Kemudian kalau akar 5 adalah 2,236 dan seterusnya. Maka kebalikannya di sini 2,236 dan seterusnya dikuadratkan hasilnya adalah 5. Nah, ini Ibu bilang tadi 8 pangkat 2 per 3. Nah, ini berapa hasilnya? Jadi 3 menjadi akar, sedangkan 2 menjadi pangkat. 8 pangkat 2 itu adalah 64. Jadi karena di sini akar pangkat 3, berarti ini dipecah 3 kali. Jadi dia berulang 3 kali. Dalam 4 kali 4 kali 4 itu hasilnya 64. Maka akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Jadi seperti ini. Jadi akar pangkat 3-nya adalah 4. Baiklah, lanjut lagi. Nah, sifat-sifat daripada bentuk akar. Apa sifat-sifatnya? Nah, di sini akan berlaku. Yang pertama adalah akar A kali B. Nah, ini bisa dipecah menjadi akar A kali akar B. Ya, contohnya. Tentukan hasil dari, nah ini akar 9 kali 4. Boleh langsung dikalikan 9 kali 4. Hasilnya adalah 36. Maka kita cari akar 36. Atau boleh dengan dipecah. Nah, kita pecah dia. 9 kali 4 kita jadikan akar 4 kali akar 9. Atau akar 9 kali akar 4. Nah, ini hasilnya akar 4 adalah 2. Akar 9 adalah 3. Hasilnya adalah 6. Di sini juga hasilnya 6. Ya. Sekarang kita cari yang B.
akar 25 kali 49. Jadi akar 1225. Nah, ini hasilnya 35. Kalau kita pecah, nah ini kita pecah, akan menjadi akar 25 kali akar 49. Akar 25 gampang adalah 5. Akar 49 adalah 7. Kalau kita kalikan hasilnya juga sama, 35. Inilah sifat daripada bentuk akar, ya. Baik, lanjut lagi. Yang kedua, sifatnya adalah akar A kali akar A itu adalah hasilnya A. Kalau akar B kali akar B juga B. Kalau akar 5 kali akar 5 pasti 5, ya. Jadi akar A kali akar A hasilnya adalah A. Baik, contohnya hasil dari akar 8 kali akar 8, akar 11 kali akar 11. Ibu yakin kalian bisa menjawab, ya. Akar 8 kali akar 8. Itu hasilnya adalah akar 64. Akar 64 adalah kembali lagi 8, ya. Sehingga kalau kita tidak mencari pun hasil perkaliannya, kita langsung bisa menjawab akar 8 kali akar 8 adalah 8. Begitu juga akar 11 kali akar 11, pastilah 11, ya. Baiklah. Selanjutnya, sifat-sifat daripada bentuk akar yang berikutnya adalah akar A per B. Jadi bisa juga dipecah menjadi akar A dibagi akar B. Sebagai contoh, misalnya, nah ini Ibu punya soal. Akar 2 per akar 8. Ini kan bisa menjadi akar 2 dibagi 8. 2 dibagi 8 adalah 1 dibagi 4. Ya, disederhanakan menjadi 1/4. Akar 1/4 adalah setengah. Ya. Karena setengah kali setengah pasti dia 1/4. Sekarang bagaimana dengan akar 75 dibagi 3? Nah, ini bisa kita bagi adalah akar 75 langsung dibagi 3. Adalah akar 25. Hasilnya adalah 5. Ya. Baik anak-anak, itu adalah sifat yang ketiga dari bentuk akar. Kita lanjut lagi. Nah, perlu anak ingat di sini ada bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ada bilangan kuadrat. Nah, ini bilangan kuadrat adalah 1, 4, 9, dan seterusnya. Ini adalah hasil kuadrat dari bilangan asli. Nah, contoh yang berikutnya Ibu berikan. Tentukan akar 18, akar 75, dan seterusnya. Ini akar tidak sempurna. Maka kita bisa akan merubah sesuai dengan sifatnya. Nah, itu adalah akar 18. Kita pecah menjadi 2. Di mana yang satu bisa dicari akarnya, yang satu tidak. Maka ini menjadi 9 kali 2. Akar 9 bisa kita cari. Ya, ini akan pecah menjadi akar 9 adalah 3. Jadi 3 akar 2. Bu yakin ini bisa kalian cari dan seterusnya ya. Kalau akar 75 adalah 25 kali 3. Jadi akar 25 adalah 5. Jadi 5 akar 3. Kalau ini berapa ini? 25 kali 5. Jadi akar 25 adalah 5. 5 akar 5. Nah, ini dan seterusnya ya. Baik, anak-anak, kita lanjut lagi. Sekarang operasinya. Nah, di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Kalau tadi sifat-sifatnya, sekarang operasinya. Ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau dia sama-sama akar yang sama, ini akar C, A akar C ditambah B akar C, maka koefisien A dan B bisa digabung. Maka dia akan menjadi A plus B kali akar C. Begitu juga dalam bentuk pengurangan. Nah, kalau pengurangan di sini, karena dia sama, di sini sama akar C ya. Jadi bisa kita langsung kurangi, yaitu koefisiennya A kurang B kalikan akar C. Ini adalah operasi dari pengurangan dan penjumlahan. Ya, jadi tinggal koefisiennya kita gabung. Baik, kita lanjut lagi. Contoh. Nah, ini contohnya. Sederhanakanlah bentuk akar berikut. 5 akar 3 ditambah 2 akar 3 dan seterusnya. Maka jawabnya, ini karena akarnya sudah sama dalam akar 3, maka digabung 5 ditambah 2. Menjadi 7. 7 akar 3. Nah, kalau ini belum sama, kita harus pecah dia. 72 menjadi 36 kali 2. Akar 36 adalah 6, jadi 6 akar 2. Sedangkan 50 adalah 25 kali 2. Akar 25 adalah 5, jadi 5 akar 2. 32 adalah 16 kali 2. Akar 16 adalah 4, 4 akar 2.
Nah, sehingga ini semua udah dalam bentuk akar 2. Berarti 6 ditambah 5 dikurangi 4. Hasilnya adalah 7 akar 2. Ya, jadi semua dikalikan akar 2. Yang ke C, nah ini semua akar 6. Jadi K ditambah K kali akar 6. Jadi 2K akar 6. Jadi seperti inilah kita menentukan nilai akar. Bisa dengan cara mempergunakan sifat-sifatnya adalah sifat perkalian di sini dengan memecah menjadi 2. Sehingga yang satu bisa dicari akarnya, yang satu tidak. Jadi maka dia akan dapatlah bentuk yang lebih sederhana. Baik, lanjut lagi. Tulislah dalam bentuk yang sederhana. Nah, ini 2 kali akar 75 dan seterusnya. Jadi akar 75 ini 25 kali 3. Akar 25 adalah 5. Sehingga 2 kali 5 kita bisa cari adalah 10. Kemudian ini 48 adalah 16 kali 3. Akar 16 adalah 4, 4 akar 3. Sedangkan ini 12 adalah 4 kali 3. Akar 4 adalah 2, 2 akar 3. Jadi semua udah dalam bentuk akar 3. Ini adalah 10 ditambah 4 dikurangi 2. Maka hasilnya adalah 12 akar 3. Begitu juga yang bawah, 3 akar 2 dikurangi akar 50 dan seterusnya. Jadi di sini 3 kali 4 akar 2. Kemudian, nah di sini 5 akar 2 dan 3 akar 2. Nah, sehingga ini 12 dikurangi 5 ditambah 3. Hasilnya adalah 10 akar 2. Nah, itulah untuk menyelesaikannya. Nah, sekarang bagaimana dengan perkalian dan pembagian? Kalau perkalian, nah di sini akan menjadi bentuk A kali B kali P kali Q. Ya, di sini akan jadikan 1 akarnya, jadi P kali Q, sedangkan ini menjadi A kali B. Kalau pembagian juga sama, A bagi B kali P bagi Q. Jadi ini diakarkan. Contohnya ini, 2 akar 5 kali 4 akar 6. Dan seterusnya. Jadi ini kita bisa kalikan 2 akar 5, 4 kali akar 6. 2 kalikan 4 adalah 8. Akar 5 kali akar 6 adalah akar 30. Jadi ini nggak bisa dipecah lagi. Maka dia bentuknya adalah tetap 8 akar 30. Baik, yang selanjutnya ini. Nah ini. 13 kali 5 adalah hasilnya 65. Akar 27 kali 3 adalah 81. Jadi akar 81 adalah 9. Jadi 65 kali 9. Hasilnya 585. Ya. Baik, yang berikutnya Bu berikan di sini perlu diingat anak-anak. Ini ada beberapa yang perlu anak-anak ingat. Nah, akar B kali akar B, yang ini sudah tadi adalah B. Sedangkan yang kedua adalah akar C per akar C, karena dia sama pembilang penyebut hasilnya 1. Ini juga pembilang dan penyebut sama hasilnya 1. Ini juga sama hasilnya 1. Maka soal yang terakhir adalah 10 akar 8 dibagi, nah ini pembagian, 5 akar 2. Maka 10 dibagi 5 adalah 2. Akar 8 dibagi akar 2 bisa menjadi akar 8 bagi 2. Akar 8 bagi 2 adalah 4. Ya. Jadi 2 kali akar 4, jadi akar 4 adalah 2. Maka hasilnya adalah 2 kali 2 adalah 4. Jadi 8 dibagi 2 ini 4. Maka dia akan menjadi akar 4. 2 kali akar 4 berarti 2 kali 2 adalah 4. Nah, demikianlah anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa pada materi berikutnya. Selamat belajar. Semangat anak-anak. Sukses ya. Terima kasih.